Setiba di pos 3, di situ mereka ngeliat ada sosok perempuan lagi jongkok, pakai baju daster warna putih, rambutnya ijuk, matanya yang satu bolong, yang satunya keluar, dari mulutnya keluar lidah bercabang dua, lagi ngejilatin pembalut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat misteri, di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor pendakian yang dialami oleh Mas Heri ketika melakukan pendakian ke Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan di tahun 98. Di mana di pendakian itu salah satu temennya yang bernama Yuli itu lagi datang bulan. Celakanya ketika turun dari gunung itu, Yuli lupa ngebawa turun pembalut yang bekas ia pakai. Alhasil berbagai teror pun harus mereka terima, mulai dari turun sampai ke base camp. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Berangkat! Kejadian ini bermula dari keikutsertaan Heri bersama temannya dalam program Seven Summit Mahasiswa Pecinta Alam di Ekspedisi Sulawesi, di mana mereka melakukan pendakian ke 7 gunung tertinggi di Indonesia. Salah satunya adalah Gunung Latimojong yang terdapat di Sulawesi Selatan, dengan puncaknya Rantai Mario yang berada di ketinggian 3.430 mdpl dan titik awal pendakiannya dimulai dari Desa Karangan. Di pendakian ini, Heri ditemani 5 orang sahabatnya. Sebut saja namanya Edi, Iwan, Hendra, Yuli, dan Santi. Nah, sehari sebelum pendakian, mereka berenam ini sempat ngobrol-ngobrol sambil makan di sebuah restoran pinggir pantai di Kota Makassar. Di situ, Yuli dan Santi sempat izin ke teman-temannya untuk ke kamar kecil yang ada di restoran itu. Pas lagi di WC, tiba-tiba lampu restoran itu meredup, hidup mati, seperti daya listriknya tidak stabil. Nah, dalam kondisi penerangan yang tidak stabil itu, mereka dihampiri sosok nenek-nenek yang berpakaian rapi. Tapi nenek itu memegang tongkat kayu. Di situ si nenek ngomong, "Sebaiknya kamu jangan naik ke gunung itu, sebab kamu lagi datang bulan." Nah, setelah itu lampu kembali normal, tapi sosok nenek itu hilang seketika. Lalu mereka pun penasaran dengan sosok nenek itu. Nanyalah Yuli sama Santi ini ke pelayan di restoran itu, "Mas, siapa pengunjung nenek-nenek yang ketemu saya tadi di WC ya? Pakai pakaian bagus, tapi dia membawa tongkat kayu." Lalu pelayan itu pun ngomong, "Dari tadi nggak ada pengunjung nenek-nenek kok mbak, semuanya anak muda. Lihat aja tuh, mana ada nenek-nenek di sini." Lalu Yuli dan Santi pun kembali ke meja mereka. Nah, teman-temannya ini karena ngelihat mukanya Yuli sama Santi ini kelihatan tegang, mereka pun nanya, "Kenapa muka kalian pada tegang?" Lalu Yuli dan Santi pun ceritalah sama teman-temannya ini kalau mereka ditemuin sama nenek-nenek di WC, dan nenek-nenek itu ngomong kalau mereka nggak boleh naik ke gunung itu karena lagi datang bulan. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, mereka pun baliklah ke kosannya Aco. Oh ya, Aco ini adalah orang asli Makassar yang orang tuanya memiliki bisnis kos-kosan banyak di situ. Jadi, teman-temannya Heri ini semua pada ngumpul di kosannya Aco.
Keesokan harinya, selesai beres-beres persiapan packing-packing, berangkatlah mereka dari kosannya Aco menggunakan mobil charteran menuju ke base camp Latimojong di Desa Karangan. Setibanya di base camp, sama orang base camp, mereka disaranin buat menggunakan porter dan satu orang tour guide dari warga lokal. Akhirnya, mereka pun menyetujui saran dari orang base camp itu. Nah, di sini porternya ketika itu bernama Bang Pardi sama Bang Rudi. Sekitar jam 8 waktu Indonesia Tengah, jalanlah mereka dari base camp menuju pos 1. Di situ perjalanan ditempuh kurang lebih 2 jam. Bang Rudi di posisi paling depan, kemudian disusul oleh Mas Heri dan teman-temannya, dan ditutup oleh Bang Pardi. Jalur pendakian Gunung Latimojong ini berbeda dari gunung-gunung lain, karena dari awal pendakian itu langsung menanjak. Nah, di pos 1 ini mereka istirahat kurang lebih 10 menit. Lalu lanjutlah mereka jalan menuju pos 2 kurang lebih 1 jam perjalanan. Sekitar jam 11 siang, tibalah mereka di pos 2. Nah, di pos 2 ini ada sebuah gua. Namanya Gua Sarung Pakpak. Dan dulunya gua ini pernah digunakan sebagai tempat persembunyiannya DITII ketika sedang diburu oleh TNI. Di dalam gua itu ada sebuah sungai dan mereka pun istirahatlah di situ. Masak-masak, makan, kurang lebih 1 jam istirahat. Kemudian lanjutlah mereka jalan menuju pos 3. Nah, trek dari pos 2 menuju pos 3 ini jalurnya paling berat di antara jalur-jalur yang lain. Dan sangat menguras tenaga karena tingkat kemiringannya itu hampir 45 derajat. Di sini Harry sempat muntah karena kebanyakan makan. Di situ dia berpikir mentang-mentang di gunung stamina harus kuat, jadi dihantam makan sebanyak-banyaknya. Muntahlah dia di situ. Nah, lanjut lagi, setiba di pos 3, lanjut lagilah mereka menuju pos 4. Dan semuanya masih aman, lalu lanjut lagilah mereka ke pos 5. Di pos 5 ini, agak turun ke bawah sedikit, itu ada mata air yang bisa diambil buat minum para pendaki. Setelah istirahat, lanjutlah mereka menuju ke pos 6. Dan nanti berencana akan ngecamp di pos 7. Sebelum pos 7, di situ terdapat hutan lumut. Nah, setiba di hutan lumut itu sekitar jam 5 sore. Menjelang maghrib, tibalah mereka di pos 7. Nah, di pos 7 inilah mereka ngediriin 3 tenda. Tenda 1 berisi Bang Pardi, Bang Rudi sama Edi. Tenda 2 berisi Yuli sama Santi. Dan tenda 3 berisi Harry, Hendra, dan Iwan. Mereka pun masaklah di situ. Selesai makan, mereka ngopi, bikin api unggun sambil duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol. Di situ, porter mereka nyaranin agar tidur cepat karena besok pagi sekitar jam 4 mereka harus berangkat untuk summit. Nah, tengah malam Harry tiba-tiba kebangun karena ada suara teriakan dari dalam tenda Yuli dan Santi. Ternyata di situ Yuli kesurupan. Ketika dia keluar tenda, di situ udah ada Bang Pardi sama Bang Rudi yang lagi nyadarin Yuli yang kesurupan. Setelah beberapa saat dibaca-bacain doa sama Bang Rudi, Yuli pun sadar dan mereka pun tidur lagi sampai esok pagi. Sekitar jam 4, mereka pun bangun dan sarapanlah di situ. Tapi ketika sedang sarapan, Yuli nggak ada di situ. Ternyata Yuli mengeluh sakit perut dan memilih untuk tidak keluar tenda. Setelah sarapan, lanjutlah mereka jalan menuju puncak Rantai Mario. Nah, di Gunung Latimojong ini, puncak Rantai Marionya bersebelahan dengan puncak Nenek Mori yang merupakan puncak tertinggi kedua setelah Rantai Mario dengan ketinggian 3097 mdpl. Sementara puncak Rantai Mario 3430 mdpl. Nah, kembali lagi ke kisahnya.
Sekitar jam 8, tibalah mereka di puncak Rantai Mario. Mereka foto-foto, ngopi, duduk-duduk, ngerokok-ngerokok. Nah, si Yuli di situ tiba-tiba nutupin mukanya dan nunjuk ke puncak Nenek Mori. Sambil dia ngomong di situ, "Ampun nek, ampun nek." Lalu diberilah dia minum sama Bang Rudi di situ. Setelah puas di puncak, turunlah kembali mereka ke pos 7. Setiba di pos 7, mereka makan, beres-beres, dan lanjutlah turun ke pos 6. Nah, ketika jalan menuju pos 6, Yuli mengeluh sakit perut terus. Di situ mereka pun harus jalan pelan sambil ngimbangin jalannya Yuli. Setiba di pos 6, mereka pun kembali istirahat sebentar. Setelah beberapa menit istirahat, lanjutlah mereka menuju ke pos 5. Nah, di pos 5 ini hujan deras banget, sehingga mereka pun basah semua. Di situ mereka lanjut lagi jalan lagi turun menuju pos 4. Setiba di pos 4, mereka pun gak lama di situ, lanjut lagi turun ke pos 3. Di sini stamina Yuli tambah ngedrop dan mukanya pucat banget. Pakaiannya pun udah mulai basah semua. Nah, karena takut Yuli ini kena hipotermi oleh teman-temannya, Yuli disaranin untuk ganti baju di situ. Lalu dia pun gantilah pakaian di balik sebatang pohon besar yang ada di pos 3 itu. Nah, karena Yuli ganti bajunya ini lama, akhirnya Harry dan teman-temannya pun berinisiatif buat menghibur Yuli biar lebih semangat. Di situ mereka menyanyikan lagu anak-anak, "Pok ame-ame, belalang kupu-kupu." Nah, mendengar mereka nyanyi begitu, Bang Pardi langsung melarang mereka. "Hus, gak boleh nyanyi begitu di tempat begini." Kagetlah mereka, dan mereka pun langsung berhenti di situ. Setelah Yuli selesai ganti baju, lanjutlah mereka jalan menuju pos 2. Di tengah perjalanan menuju pos 2, Yuli sempat beberapa kali jatuh dan kondisinya semakin parah di situ. Sampai puncaknya dia udah nggak sanggup lagi buat jalan, udah lemes bener-bener di situ. Ditambah perutnya sakit. Akhirnya di tengah Yuli yang tengah lemes begitu, Bang Pardi pun nanya, "Yul, kamu jujur deh, jangan bohong kamu sama teman-temanmu. Ada apa sebenarnya dengan kamu?" Akhirnya dia di situ ngomong, "Iya, saya lagi dapet Bang." Lalu kagetlah mereka semua ngedengarnya di situ. "Oke," kata Bang Pardi, "karena kondisi kamu yang gak memungkinkan untuk jalan dan kita menghindari jangan sampai tiba di base camp terlalu malam, kamu turun duluan sambil digendong sama Bang Rudi. Dan tas carrier kamu biar Bang Pardi yang bawa." Singkat cerita, turunlah Yuli ke base camp sambil digendong sama Bang Rudi. Sementara teman-teman yang lain istirahat dulu di pos 2. Mereka duduk, ngopi. Nah, pas lagi duduk-duduk, Edi matanya mandangin ke arah gua tadi. Tiba-tiba Edi berdiri dan jalan menuju ke gua itu. Sontak Bang Pardi narik dia. "Kamu mau kemana, Edi?" "Itu Bang, ada bapak-bapak sama ibu-ibu sama anak kecil lucu banget ngajakin saya ke situ." Bang Pardi pun ngomong di situ, "Makanya jangan bengong, sama headlampnya nyalain pakai mode paling terang, biar kamu nggak halusinasi." Pas balik lagi ke teman-temannya, kakinya Edi kram seketika, berat banget. Nah, setelah selesai istirahat, lanjutlah mereka jalan turun menuju ke pos 1. Dan setiba di pos 1, mereka pun lanjut lagi jalan menuju ke base camp. Sekitar jam 9 malam, tibalah mereka di base camp. Setiba di base camp, mereka ngeliat rame orang di base camp. Ternyata di situ Yuli lagi kesurupan. Dia lagi dikerubunin orang banyak. Nanyalah Harry di situ, "Ada apa Bang?" Ternyata kata orang tua yang lagi nyembuhin Yuli,
Dia kesurupan gara-gara ada yang ditinggalin dia di atas. Di situ Yuli sadar sebentar, kemudian kesurupan lagi, sadar lagi, kesurupan lagi. Begitu terus. Di tengah kesurupan itu, suara Yuli berubah-ubah. Mulai dari suara nenek-nenek, anak-anak, nangis, ketawa, berbagai macam. Yuli pun ngomong di situ, "Anak ini kurang ajar, dia udah ngotorin rumah saya." Lalu bapak-bapak yang ngobatin Yuli ini pun ngomong, dia ninggalin sesuatu di atas antara pos 1 sama pos 2. Kalau mau dia sadar, ambil sekarang juga pembalut itu dan bawa turun ke sini. Ngedengar ucapan itu, bingunglah Harry sama teman-temannya ini. Mana baru turun, lagi capek-capeknya, lemes, disuruh naik lagi, malam pula. Akhirnya, sekitar jam 11 malam, Bang Pardi, porter mereka tadi, sama Harry sama Hendra, naiklah lagi ke gunung itu, menuju pos 1. Nah, pas tiba di pos 1, lalu naiklah lagi mereka ke pos 2. Disenterin lagi lah tuh di pos 2. Tapi mereka nggak nemuin pembalut di situ. Nah, lanjut lagi. Setiba di pos 3, di situ mereka ngeliat ada sosok perempuan lagi jongkok, pakai baju daster warna putih, rambutnya ijuk, matanya yang satu bolong, yang satunya keluar, dari mulutnya keluar lidah bercabang 2, lagi ngejilatin pembalut tadi. Di situ Hendra muntah, Harry duduk lemes, Bang Pardi lagi duduk komat kamit sambil baca-baca sesuatu sambil ngerokok di situ. Dan seketika makhluk itu hilang dengan datangnya sambaran petir. Setelah itu mereka pun ngambil pembalut itu dan dibungkus plastik lalu dibawa turun. Setiba di base camp, orang tua yang ngobatin Yuli tadi pun minta pembalut tadi dimasukkan ke dalam kaleng bekas cat, lalu dikasih minyak tanah dan dibakar. Nah, sebelum dibakar, bapak-bapak itu sempat membaca-baca doa terlebih dahulu, barulah dibakar. Ketika dibakar, tiba-tiba Yuli teriak dan suaranya berubah-ubah. Mulai dari suara nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil, sampai akhirnya dia pingsan dan sadar dalam kondisi lemas. Lalu di situ dia diberi minum air kelapa dan dikasih makan, lalu lanjutlah istirahat di base camp. Nah, sebelum pulang, bapak-bapak itu pesen, kalau naik gunung ini atau gunung manapun, setiap sampah ataupun apa itu jenisnya, jangan ditinggal, apalagi sampah pembalut. Lalu keesokan paginya, lanjutlah mereka pulang ke kosannya Aco. Dan alhamdulillah, setibanya di rumah Aco, semuanya kembali normal, nggak ada yang ngalamin kejadian-kejadian aneh lagi. Oke sahabat misteri, itu tadi pengalaman Mas Harry ketika melakukan pendakian ke Gunung Latimojong. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran positif dari kisah ini. Kalau kalian suka dengan kisah ini, silahkan tekan tombol like. Atau jika kalian memiliki pengalaman yang sama dengan Mas Harry ini, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa ikuti juga kisah-kisah pengalaman pendakian lainnya di video berikutnya. Saya tunggu kalian di sana. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.